Cara penggunaan USG atau ultrasound. Kali ini kita memakai USG dengan merek Alpinian dan tipe eCube 7. Pertama, jangan lupa colok unit ke sumber PLN, tapi disarankan untuk menggunakan UPS. UPS contohnya UPS khusus untuk ultrasound, UPS online. Dan sangat tidak disarankan untuk menggunakan UPS komputer biasa karena biasanya tegangannya tidak stabil. Lalu hidupkan switch yang di belakang ini. Apabila sudah menyala, tandanya alat sudah bisa digunakan. Berikutnya tekan tombol power on di sini sebentar saja. Alat akan menyala. Lalu tunggu proses menyalanya alat hingga selesai. Nanti biasanya dia akan ada tanda ini eCube 7 merek Alpinian. Kebetulan kita ada di Halobai. Nah, ini nanti ada loadingnya, bisa ditunggu hingga selesai. Loadingnya nggak terlalu lama sih, bisa ditunggu. Ini kondisi alat sudah menyala. Jadi di sini kita bisa lihat ada scanning area. Setelah melihat scanning area, kita ke gain dulu. Gain di sini. Ini ada namanya gain. Di sini untuk mengadjust brightness dari scanning area. Di sini kita bisa pilih huruf mana yang kita akan gunakan. Ada convex, transvaginal, dan 4D. Ini convex, transvaginal, dan 4D. Untuk menggunakannya, ini navigasinya ada trackball. Lalu pilih preset yang telah disimpan atau preset default. Ini kita pakai preset milik dokter yang sudah ada. Lalu kita naikkan gainnya. Gain untuk mengatur brightness ada di sini. Ini gain, ini brightness. Nah, jika ingin menaikkan brightness sesuai dengan line-nya, bisa menggunakan TGC. Ini namanya TGC, Time Gain Compensation. Bisa kita lihat ini dari atas. Ya. Ini Time Gain Compensation. Mungkin berbeda di alat USG yang lain, tapi kira-kira dasarnya sama seperti ini. Setelah itu biasanya ini sebenarnya kita bisa langsung melakukan pemeriksaan, tapi jika ingin memasukkan nama pasien di sini di tombol pasien. Ini tombol pasien. Ini kita lihat lagi ke bawah. Ini ada transducer. Tombol transducer jika dipencet akan seperti ini. Ini ada tombol report. Jika dipencet akan ada pengaturan untuk report nanti hasil dari pemeriksaan. Ini ada tombol review. Review ini adalah nanti ada pilihan seperti ini. Ini kalau mau print, mau save atau mau send atau mau lihat pasien browser ada di sini. Ini pasien browsernya cuma ada 2 karena ini cuma uji fungsi ya. Jadi uji fungsi 1 dan 2. Belum ada. Nah, balik lagi ke ngisi data pasien. Ngisi data pasien itu kita bisa mencet pasien. Setelah itu kan ada pasien ID, name, nama, birth date, bisa pakai LMP dan IVF. Ini tanggalnya bisa sesuai tanggal, bisa EDD. Ada EDD juga. Nama bisa kita isi ya. Pasien ID ini bisa auto generate, jadi bisa muncul otomatis, tapi bisa juga kita tulis sendiri. Ini sebagai contoh tes aja ya. Tes. Lalu namanya coba ya, saya coba pasien. Ini last name sebenarnya, ini first name. Pasien. Nah, ini kalau seandainya nggak saya masukkan namanya, dia bakalan auto generate untuk pasien ID. Nah, di sini ada info atau data-data yang bisa diisi sesuai dengan kebutuhan.
Ya ada umur, ada EDD, ada ya bisa dilihat di sini ya. Pokoknya kalau nggak ditulis pun nggak apa-apa, ini bakal auto generate yang pasien ID dan namanya. Tapi ini jika ingin lebih detail bisa ditulis di sini. Ini setelah ditulis kita bisa langsung exit. Ya, kalau di sini new patient berarti kita mau mulai pasien baru. Kalau worklist kita mau kembali ke worklist yang pernah ada. Ini kita exit aja. So. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan yang saya tulis tadi, tes pasien coba. Karena tadi ini kebalik ya. Jadi namanya sesuai dengan yang saya tulis. Nah, lalu kita bisa langsung memulai pemeriksaan. Seperti biasa, gennya bisa dinaikkan. Lalu sebagai contoh saya akan memeriksa dengan menggunakan probe convex, tapi semuanya rata-rata sama. Nanti mungkin yang akan berbeda sedikit adalah 4D. Ini untuk dari probe 2D, kita coba probe 2D, cek transducer, pilih probe. Sebenarnya nanti ini bisa disetting juga dengan shortcut, jadi bisa pencet tombol 1, 2, 3 itu dipilih sesuai dengan preset dan probe yang diinginkan, tapi itu nanti. Ini kita pakai probe yang 2D ya, maaf 2D yang ini. Pakai settingan dokter yang sudah ada. Ini probe-nya, probe C16. Ini di sini ada tanda ini menunjukkan ini. Ya, bisa dilihat probe-nya tidak ada yang bermasalah, full gambarnya. Di sini kita coba gunakan dengan gel. Ya, ini kita coba ke abdomen. Ini gambar abdomen, lupa ya, ini empedu kalau nggak salah. Pertama ada pemeriksaan 2D, kedua ada pemeriksaan color. Kita bisa pencet tombol color flow di sini, CF. Nanti akan muncul seperti ini. Ini colornya bisa kita lihat ada red dan blue di sini. Ya, untuk menaikkan gennya bisa menggunakan gen ini, nanti akan menaikkan gen color pada saat pemeriksaan color. Ini kalau berlebihan dia akan seperti ini. Kalau dikurangin dia bisa sesuai. Pencet freeze untuk memfreeze gambar. Gambar akan berhenti, pemeriksaan berhenti, dan jika kita scroll ini akan memunculkan gambar yang telah ditangkap dalam 197 frame sebelumnya. Jadi pada saat kita freeze kita masih bisa balik ke belakang. Ini dia sudah merekam 215 frame. Misal sudah cocok, misalnya yang mana, yang ini misalnya cocok, kita bisa langsung P1 untuk screenshot gambar. Ini gambar sudah tersimpan di dalam USG. Bisa juga menyimpan gambar dalam di USG ini dalam bentuk video. P2, dia akan menyimpan 215 frame yang telah kita lakukan tadi, yang telah dia simpan sebelumnya. Ini ada tombol memunculkan kursor. Kursornya muncul. Nah, kita bisa lihat ini setnya yang ini. Kita bisa lihat ini yang telah dia simpan. Nah, berikutnya setelah color flow ada juga pemeriksaan PW, power pulse wave, maaf. Ini gambar jantung. Ini
pulse wave ya, PW. Lihat nih. Ini bisa kita arahkan dulu ke arah katupnya, valve-nya. Mungkin tidak maksimal karena ini sebenarnya probe convex ya, bukan probe linear atau probe sektor, tapi gambarnya seperti ini. Berikutnya terakhir adalah pemeriksaan M-mode. Dari 2D dulu. Misalnya tadi di jantung ya. Ini jantung. Kita pemeriksaan M-mode. Ini kita naikin gainnya. Bisa terlihat. Bisa dilihat ini pemeriksaan M-mode-nya seperti ini. Nah, untuk probe transvaginal kira-kira sama, tapi karena sulit untuk mencontohkannya, kita bisa coba ke leher ya. Pilih probe, mungkin memang agak aneh, tapi seperti itu. Ini probe transvaginal, ini telah naik. Coba ke leher ya. Ini colornya, ini kan ini pulse wave plus color. Ini M-mode. Ini seperti itu. Nah, terakhir ada pemeriksaan 4D ya. Ini biasanya nanti dokter akan mencari gambar janin. Pertama pilih dulu probe-nya. Klik 4D. Normalnya adalah seperti ini. Jadi biasanya probe 4D itu lebih tebal bagian ininya. Nah, ini akan dicoba untuk scanning tangan. Jadi bagian tulang tangan. Jadi bagian sini. Ini tangan bentuk begini, tulang. Nah, untuk memeriksa 4D tinggal pencet tombol 4D-nya. Ini 4D. Mungkin USG-nya bisa beda, tapi kira-kira dasarnya rata-rata seperti ini. Ini adalah bagian ROI, bisa ditekan dengan menekan tombol priority. Nah, ini bisa diatur. Jadi misalnya mau kecil, mau besar gitu. Diatur di sini, tekan. Nah, setelah itu bisa dipindahkan. Nah, setelah yakin posisi ini yang dibutuhkan, ya kita tinggal tekan tombol freeze. Hasilnya akan muncul. Ini 4D ya, cuman ini langsung saya freeze karena dia bergerak-gerak. Ini bagian tangan saya, tulang seperti itu. Nah, tinggal seperti itu. Lakukan tinggal seperti itu. Scanning sampai gambarnya dapat, lalu tekan freeze dan dia akan langsung mulai pemeriksaan 4D. Tapi mungkin ini probe-nya agak tidak normal, jadinya dia bergerak-gerak. Karena normalnya dia seharusnya stabil di satu tempat. Nah, biasanya setelah melakukan pemeriksaan ada juga measurement. Nah, measurement itu di sini tombolnya, ini seharusnya ada tulisannya measurement. Misalnya kita pakai pemeriksaan yang sebelumnya aja, yang
studi aja kita buat dari awal. Measurement itu ini set measurement akan muncul dari sini. Ada EFW, ada EFW-nya dengan AC, BPD, FLHC, ada yang dengan tiga perhitungan, ada dengan 2 perhitungan, 4 perhitungan, ada FI, BPD, headlock segala macam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang 4 perhitungan ya, klik. Misalnya ini awalnya adalah BPD. Ini asal aja ya karena kan untuk coba-coba. Nah, ini hasilnya nanti keluar. Terus ini HC ya. Head ya. Tuh ini ukurannya diukur. Setelah cocok, oke. Lalu ada AC. Ini anggap aja seperti ini. Diukur lalu di oke, setiap itu oke dia akan berubah nih. Lalu ada FL, femur length. Misalnya segini. Ya. Nah, setelah seluruh perhitungan itu muncul, perhitungannya akan muncul di sini. Seperti ini. Ini karena tidak akurat, ini akurat, cuman ini karena ngitungnya salah-salah, hanya untuk contoh. Tapi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah pemeriksaan juga bisa di print. Di sini bisa print black and white dengan printer Sony biasanya. Tekan tombol ini. Tapi karena ini printernya sedang tidak ada, jadi dia tidak muncul. Bisa juga dengan printer warna. Printer warnanya bisa disetting sesuai dengan keinginan. Bisa menggunakan Canon Selphy ya, atau Canon Selphy CP1000, atau dengan Epson sesuai dengan drivernya. Yang penting drivernya cocok dengan alat ini. Bisa di print. Ya sekian. Ada. Nah di sini untuk body mark bisa lihat dari sini body mark. Klik. Nah ini muncul sesuai dengan keinginan. Misalnya mau ini, misal mau ini. Ini arah pemeriksaan proofnya bisa disetting juga. Ini misalnya mau body mark apa yang misalnya ini bisa disetting, akan muncul. Ini juga bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan tempatnya, letaknya mau di mana. Nah ini juga bisa klik teks di sini. Klik teks, lalu klik teks, lalu klik sesuai yang diminta. Misalnya janin bayi normal. Ya, seperti itu. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk freeze proof, karena ini penting dalam setiap USG untuk freeze proof agar proof tidak selalu bekerja. Jadi dilakukan freeze. Untuk selesai dan mau pindah ke pasien berikutnya bisa N-exam. Nanti dia akan N-study dan archiving progress seperti ini. Ini sudah pasien baru, belum ada namanya. Untuk masukin pasien baru lagi bisa klik di sini, misalnya A. Exit. Nah ini dia A. Kalau sudah N-exam, bisa misalnya pasien barunya namanya tes. Ini pasien ID-nya bakal auto generate. Bisa juga dengan new patient. Kalau klik new patient, pasien ID-nya akan langsung auto generate. Gitu. Setelah selesai N-exam, freeze. Untuk mematikan alat tinggal pencet tombol ini. Sebelum mematikan alat, untuk melihat workplace yang ada tadi pakai view. Lihat pasien browser. Ini pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Udah. Untuk print bisa lewat view juga tadi, bisa di sini. Nanti pilih
Untuk mematikan alat, tekan tombol ini, nanti akan muncul dialog box ini, lalu klik shutdown. Nanti dia akan proses untuk shutdown. Setelah selesai, bisa untuk lebih aman bisa mematikan tombol yang ada di belakang, lalu cabut colokannya. Selesai sudah petunjuk penggunaan USG atau ultrasound dalam video ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya di komen, pasti dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.